Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sudah berada dengan Mas Ian. Nah, Mas Ian ini adalah mantan santrinya Samsudin. Sudah lama, Mas Ian? Lumayan, selama 7 bulan ditambah 1 bulan lagi di Condromowo. Setelah itu kembali, ternyata sudah istilahnya tidak dipakai lagi, makanya kabur langsung aja. Daripada dikeluarkan, mending keluar sendiri. Kalau saya itu. Berarti nggak dikeluarkan ya, Mas? Nggak ada kata dikeluarkan waktu itu. Malah justru Gus Samsudin sendiri nyuruh saya itu di pembangunan waktu pondok yang baru itu malah. Jadi waktu itu saya disuruh ke Tegal sama beliau, saya nggak mau, saya pilih keluar aja saya mengundurkan diri. Karena saya udah merasa satu nggak nyaman, kedua banyak penghasut, karena itu tadi saya nggak mau istilah berniat membohongi orang itu nggak mau saya. Dan rata-rata selama saya di sana, ya alhamdulillah pasien-pasien pun kebanyakan ya itu tadi saya ngomong apa adanya, real, nggak mau saya tambahin dan nggak mau saya kurangin. Malah di sana saya semakin lama semakin dapat fitnahan di situ. Oh, itu kalau menurut jenengan nyantri di situ selama 7 bulan. Nah, untuk yang Anda ketahui ini Mas Ian tentang trik-triknya ini, itu apakah benar atau tidak itu? Kalau masalah trik, alhamdulillah sebagian saya tahu, cuman ya nggak semualah saya bongkar di sini ya kan. Iya, betul. Cuman yang saya sayangkan di situ tuh dipanggil seorang ustadz, harusnya bisa ngaji semua. Tapi ternyata yang dipanggil ustadz itu sebagian nggak bisa ngaji, kan itu sudah keluar dari jalur, nah gitu loh. Yang pertama itu, terus yang kedua minyak yang dipakai untuk pemageran harusnya itu didoain dulu. Kalau di luar ya, kayak di pondok pesantren saya yang dulu, di padepokan saya yang sebelumnya, itu minyak itu harusnya didoain dulu. Nah di sini ini enggak ada. Enggak ada. Dapat dari paketan, dari kardus saya yang bongkar, saya yang masukkan ke lemari. Kapan terus didoainnya? Terus fungsinya untuk apa? Kalau nggak didoain kan hanya hiasan, ya kan? Nah itu real ya, Mas? Real, di situ real. Saya tahu sendiri. Ya? Saya tahu sendiri itu. Dan saya sendiri yang masukkan, ambil dari kardus, saya masukkan ke dalam lemari, hari itu saya sendiri gitu. Waktu itu zaman masih Pak Lurah yang almarhum Pak Lurah Ansori hari itu. Memang kebetulan di padepokan ini saya kebagian kelistrikan juga, betulkan listrik, apa-apa itu alhamdulillah saya di situ. Tapi ya juga kadang kalau siang kalau saya nggak capek ya ikut ngerukiah kan gitu. Ada situ saya kok. Berarti sampean sempat ikut sebagai pelaku rukiahnya juga ya berarti? Ikut rukiah. Dan selama rukiah pun yang saya temui itu yaitu aneh-aneh lah di situ. Ada yang tiba-tiba kesurupan. Cuman kalau yang saya nilai, kalau memang manusia itu kesurupan, itu memang mungkin dia ada hal negatif di dalam tubuhnya. Tapi kalau santrinya yang kesurupan, nah di situ banyak tanda kutipnya. Perlu dipertanyakan. Nah itu banyak tanda kutipnya gitu lah. Karena saya sendiri pernah sempat itu. Saya tidak usah menyebutkan namanya ya, salah satu santri itu kesurupan, saya yang pegang, saya injak kakinya hari itu, dan setelah saya injak itu dia merasakan kesakitan. Nah harusnya kalau seorang yang kesurupan tidak merasa kesakitan, itulah. Iya, masuk akal. Di situ makanya saya di sini kenapa mau membongkar, karena saya sendiri dibilang korban ya korban tidak ada tanggung jawab dari pihak sana. Selama saya di Condromowo, saya dibuang ke Condromowo selama 41 hari, tapi saya jalani 47 hari. Nah di situ tuh harusnya pihak padepokan ngirim saya ke sana, itu ada pertanggungjawaban dari padepokan, ternyata tidak ada. Saya sempat kembali dan minta pertanggungjawaban, anggap uang untuk bulanan untuk ke waktu di Condromowo itu tidak dikasih. Kalau nggak saya minta sendiri, datang lagi ya gitu, dilepas pas total. Nah kan berarti nggak ada tanggung jawabnya gitu ya. Menurut rumor-rumor yang ada ya, bahwasanya Kang Samsudin ini pernah mondok di Condromowo. Benar. Ngawi ya itu. Itu bukan mondok, hanya tabarukan istilahnya. Bukan mondok mempelajari kitab-kitab atau ngaji gitu. Hanya tabarukan di sana ke Abah Yai. Setelah itu ada beberapa bulan, entah 3 bulan atau berapa itu saya lupa. Nah, itu langsung sama Abah Yai minta sesuatu yang dijazahkan. Nah, saat dijazahkan tetap ada istilahnya mahar ya kan. Untuk bukan mahar, sedekah dari pihak Samsudin ke pondok pesantren itu tadi. Jadi di sini tanda kutip tanda garis besar nggak pernah mondok, hanya tabarukan. Hanya tabaruk. Dan itu waktunya pun juga tidak lama. Tidak lama. Hanya 3 bulan. Kebetulan di Condromowo kan pasiennya ODGJ semua di sana. Jadi kita ini mantau terus mengarahkan
dari makan terus pekerjaan sampai yang lain kita ngarahkan gitu selama di Condromowo gitu. Oh, pesantren tapi basicnya di Ya, pengurusan pengobatan ODGJ. pengobatan ODGJ ODGJ. di Condromowo itu. Jadi ya itulah saya setelah dibuang ke sana ternyata kembali bukan seperti biasanya karena apa? Siapapun santri yang dibuang ke Condromowo itu berarti yang paling bandel istilahnya. Nah, tingkatannya udah paling bandel ini ceritanya. Dari padepokannya Kang Iya. Hajiddin. Nah, Karena itu. dibuang ke Condromowo. Di Condromowo itu. Makanya kemarin kan kok saya tuh merasa gini, kok saya kembali kok nggak dihiraukan gitu loh. Yang pertama, akhirnya saya pamit sama beliaunya sendiri. Saya izin pamit pun nggak dikasih awalnya, malah disuruh pindah ke pembangunan. Nah di pembangunan itu saya memang dapat gaji, dijanjikan beliau ini dapat gaji, cuman saya nggak mau. Saya milih mengundurkan diri, langsung lanjut ke Bali saya kemarin itu. Lanjut perjalanan lagi ke Bali gitu. Nah, selain itu dari kontroversi yang ada ya ini udah banyak yang bahwasanya Kang Samsudin ini mengandung unsur penipuan-penipuan itu, trik-trik seperti yang dibongkar sulap merah. Itu memang, seperti apa penjelasan? Memang ada sebagian. Dulu sempat saya menemukan satu botol cairan yang intinya cairan itu kalau kita taruh di telapak tangan ini kita gosokkan ini keluar asap. Itu ada, saya pernah menemukan. Entah siapa yang membuang, saya nggak tahu. Yang jelas saya menemukan. Terus saya praktekkan di situ, saya taruh di tangan, saya gosok, saya tunjukkan sama beberapa santri, 2 atau 3 santri hari itu saya tunjukkan, kok keluar asap, ini apa? Nah, saya tanda tanya, saya masih bodoh hari itu, ini apa gitu loh. Nah, di situ satu. Terus yang kedua, waktu itu penanganan khusus istilahnya, itu hanya santri-santri tertentu yang boleh masuk. Nah di situ juga itu tangan ini ditempelkan ke kepala sang pasien, itu keluar asap. Nah, itu yang utama trik-triknya apa ya istilahnya trik sulap memang gitu loh. Nggak real, iya memang real trik sulap ya itu. Trik sulap. Dan yang saya ketahui selama di situ Amit Nun Sewu, kerisnya itu rata-rata cuma segini aja, nggak pernah dapet yang segini. Nah itu loh. Dan bentuknya pun cuma itu aja gitu. Ada beberapa bentuk lah, entah 7 entah 8. Setiap penarikan mesti itu aja bentuknya. Nah di situ yang menaruh saya curiga loh, kok hanya ini bentuknya gitu loh. Kok nggak pindah ganti kayak contoh dari keris marmesem umpamanya terus ke apa Logososro, enggak, ini enggak, bentuknya ya itu aja. Ada yang bentuk kayak ular lurus, terus ada yang bentuk kayak naga posisi dia itu terbuka mulutnya, ada lagi yang bentuk cuman ular. Nah, itu hanya itu aja, nggak ada yang lain gitu loh. Apa lebih besar bentuknya nggak ada. Rata-rata setelunjuk jari ini loh. Itu yang saya ketahui terus saya tanda tanya, kok bentuknya ini terus gitu loh. Itu kemarin itu yang bikin janggal. Ya. Kalau soal trik keluar asap itu gimana? Itu triknya seperti apa? Kalau saya dulu kalau kok bisa bilang tahu kalau itu trik? Karena gini, selama di situ saya juga nggak bodoh. Mbah Google juga kan lebih canggih dari dukun. Waduh, dan Mbah Google ini saya cari di situ. Oh, ini antara campuran satu zat kimia sama zat kimia kalau dijadikan satu itu keluar asap. Nah, di situ saya tahunya gitu loh. Nah, itu pun ada buktinya ada. Kalau buktinya udah pernah dapetin. Ya itu pernah satu botol saya dapat itu kan saya gosok di tangan itu keluar asap itu. Oh, pernah buat mainan jenengan ya itu. Pernah saya buat mainan. Baunya pun kayak semacam apa cairan amoniak lah baunya itu. Tuh. Yang pertama itu saya tahu. Terus yang kedua, kenapa kok dari awal saya masuk ke situ memang sambutannya baik dari beliaunya dan yang lain baik, alhamdulillah. Saya tidak ada dendam di sini. Cuman di sini saya menguak kebenarannya, keasliannya di sini. Kenapa dipanggil Ustadz kok tidak bisa ngaji? Harusnya dengan julukan Ustadz itu harus bisa ngaji. Nah ini masih belajar, sama-sama belajar. Waktu itu kami sama-sama santri yang lain ini di atas itu ada 6 orang yang bisa ngaji Al-Quran. Sementara yang jumlahnya puluhan ini, ada yang 20 kalau tidak salah itu masih belajar alif batak sajim. Loh gitu kok dipanggil Ustadz gitu loh. Anehnya di situ gitu. Pak Lurah itu dulu waktu almarhum itu bilang sama saya, memberi kesaksian setelah saya di Condromowo. Beliau meminta maaf hari itu. Kang, saya minta maaf sebesar-besarnya, tetap anggap seduluran. Loh kenapa Pak Lurah? Saya bilang. Hari itu sebelum beliau meninggal, 1 hari sebelum beliau meninggal, terjadi kecelakaan itu, beliau ngomong, otak dalang pengiriman jenengan ke Condromowo itu saya. Dan saya yang bilang ke Gusnya. Karena jujur saya takut jenengan ini mengetahui olah gerak di dalam. Itu lillahi ta'ala ini Lurah Ansori yang bilang seperti itu ke saya. Dalam tanda kurung Gus itu Gus Samsudin itu? Iya, Gus Samsudin itu.
Jadi Lurah Ansori sempat ngomong cerita, semua dibuka ya. Dan saya pun bilang, loh Pak Lurah jangan minta maaf, saya justru bersyukur alhamdulillah dikirim ke Condromo ini saya nambah ilmu saya dalam pengetahuan satu, yang kedua mengetahui oh ini loh triknya seperti ini gitu. Ternyata yang saya bayangkan itu memang betulan gitu loh. Itu yang keluar asap tadi pakai apa minyak itu tadi ya. Terus kalau yang setiap pasien yang dipegang sampai gosong itu memang di jarinya memang ada minyak juga. Rasanya Jadi panas gitu kayaknya. sering terjadi kebanyakan pasien tuh gosong apa di kulitnya ini kayak memar gitu tuh. Karena apa? Minyak itu kan panas gitu loh. Yang dipakai itu minyaknya panas gitu loh. Makanya sampai memar gosong gitu. Contoh yang kemarin yang degan itu aja. Jelas-jelas dari kelapa itu ada lubangnya loh. Itu aduh, mainan anak kecil lah kalau saya bilang itu. Kok berani bilang gitu? Nyata-nyata di situ jelas terlihat kan, terlihat di situ ada lubang. Di mana lubang itu tempat masukkan bautnya itu tadi. Sudah jelas gitu. Terus kalau ada telur dipegang, disentuhkan sama pasien, terus di dalamnya ada jarumnya, ada pakunya. Ya mungkin anak saya bisa juga kok itu main itu. Bisa ya kalau trik Insya Allah bisa, saya bisa. Karena saya banyak belajar juga kan dari trik-trik tadi, saya banyak belajar gitu loh. Saya ngerasa salah jalur hari itu, selama 7 bulan saya buang waktu gitu loh. Dan di situ pun kita ngaji itu memang ada kegiatan ngaji di Padepokan. Selama di Padepokan kalau kita malam tidak pernah tidur, kita malam memang diharuskan untuk ngaji wiritan di situ. Tapi nggak ngaji? Enggak, kalau ngaji subuh, setelah sholat subuh itu kita ngaji. Setelah ngaji tadi kita bersih tidur istirahat, nanti jam 11 bangun persiapan untuk ikut ruqyah gitu. Kemarin itu. Jadi setiap hari kegiatan itu seperti itu aja, kecuali hari Jumat kita pray libur. Nah, kalau libur itu mau kemana terserah santri. Itu rutinitasnya setiap hari seperti itu ya, sebagai santri. Sebagai santri sudah pernah di dalam Padepokan juga. Ya. Kegiatannya seperti itu. Enggak ada ngaji Al-Quran atau kitab. Kalau Al-Quran iya, Al-Quran tadi. Jadi yang 6 orang ini ngaji Al-Quran. Nah, yang ngajarin itu Ustadz Khalil itu. Yang dibilang Halil Gibran yaitu beliau yang tukang ngajarin ngaji kita. Kalau yang lainnya dulu diajarin sama Pak Ansori atau Lurah Ansori, Mbak Lurah bahasanya dulu. Mantan lurah yang sekarang sudah bukan, dulu ada lurahnya yang meninggal yang keluar. Oh, lurah Padepokan. Ya, lurah Padepokan dulu sempat keluar 12 orang itu karena itu di situ sudah mengetahui trik-triknya itu tadi apa. Diingatkan jangan seperti ini kok tetap lanjut, akhirnya 12 orang itu keluar gitu loh. Ada kok itu di channelnya Kang Naja juga keterangannya itu. Nah itu namanya Pak Irfan itu kebetulan Pak Irfan juga pernah bentrok sama saya gitu. Saya ingatkan kan Pak, kalau jadi pengurus jangan sok-sokan, ternyata saya malah mau dikeluarkan sama dia gitu loh. Ya namanya saya ini bandel ya adalah pemirsa, kalau saya ini selama benar nggak ada istilah takut kalau saya. Selama saya bener. Nah, Pak Irfan ini saya ajak ketemuan di kuburan hari itu. Saya ajak single. Saya bilang, saya santri masih 2 minggu, nantang sampean berkelahi gimana? Saya bilang, katanya kebal, katanya. Ternyata yang bersangkutan sempat minta maaf. Sempat itu. Akhirnya kita berteman lah, sudah sewajarnya. Makanya di situ tuh sebenarnya musuh itu bukan dari luar, tapi dari dalam sendiri. Malah dari dalam sendiri. Semua pada cari muka. Mencari muka, istilahnya ke Samsudinnya ini cari muka lah. Cari muka ke Samsudinnya sendiri. Padahal nggak ada hasilnya. Sudah ada klarifikasi dari Kang Samsudin sendiri loh ini, bahwasanya videonya itu acting. Acting iya, makanya itu. Kalau baru-baru ini kan, kalau dulu kan enggak. Kalau dulu kan enggak ada istilah klarifikasi seperti itu, enggak ada dulu. Karena semakin lama semakin terkuak, terbongkar isunya, terus apa yang terjadi, lama-lama akhirnya dia pengakuan kalau itu hanya settingan, hanya hiburan semata. Dulu enggak ada seperti itu. Pembersihan rumah pun. Pembersihan rumah yang dikenakan sekian juta. Apa betul-betul bersih rumahnya? Masih tanda kutip kalau buat saya. Karena apa? Itu tadi, minyak yang dibeli, yang dibuat bahan untuk magerin rumah. Dari toko masuk ke Padepokan langsung ditaruh ke lemari. Kapan? Yang doainnya kapan? Berarti tidak pernah didoain. Tidak pernah. Baru beli itu tidak pernah didoain. Tidak ada istilah didoain, itu tidak ada. Nanti saksi sendiri. Tidak ada. Beliau sendiri yang mengalaminya sebagai santri, udah di dalam Padepokan tersebut. Ya. Itu real ya. Real.
fakta. hari itu memang saya sering, tidak 1 kali 2 kali minyak datang, itu langsung diarahkan dari admin, Kang masukkan ini minyaknya ke lemari. Itu saya yang masukkan kadang-kadang. Nah di situ saya tanda tanya besar ya. Loh kok dimasukkan? Terus kapan doainnya minyak ini kapan? Gitu loh. Harusnya kalau sebagai pagar rumah itu ada asma paling tidak paling sedikit 3 hari. Itu apa kita ngasmainnya 3 hari. Ada doa asma sendiri. Didoain dulu. Nah, bila perlu pakai hisib Nasor atau hisib apa Sulaiman untuk magerin rumah. Nah ini enggak ada. Kapan doainnya? Garam yang dipakai juga gitu. Saya tahu sendiri. Baru dibeli dari toko langsung ditumpahkan ke dalam toples. Terus dimasukkan satu persatu ke plastik kecil. Daun bidara juga gitu. Beli apa istilahnya kiloan. Langsung dimasukkan ke dalam plastik. Langsung nanti dibagi-bagikan. Kapan yang ngedoainnya nih kapan? Gitu loh. Tuh yang tanda tanya di situ kapan gue Kak. Kalau yang baru-baru ini kan ada beliaunya pegang air terus airnya didoain mungkin iya. Mungkin ya itu real ya. Tapi kalau yang untuk mulai dari tasbih, dari minyak, terus apa atribut-atributnya kapan ngedoainnya kapan? Oh itu waktu dibagi itu ada harganya apa tidak sih? Ada harganya itu. Kayak daun bidara, kemudian kelor. Kalau daun bidara, tasbih. kalau daun bidara sama ini ya daun bidara, terus apa namanya serbuk kelor, sama garam itu enggak ada, enggak dikasih harga. Memang waktu di padepokan lama ya. Nah itu enggak ada. Tapi di situ kan memang apa kita memberikan kafaroh atau seikhlasnya masuk ke dalam kotak itu dulu. Beda dengan yang padepokan yang sekarang ini. Makanya yang padepokan sekarang ini banyak dibenci sama orang karena apa? Yaitu kita masuk, saya ini kesaksian dari beberapa tamu ya yang saya tanyain sendiri. Masuk ke pendaftaran bayar 200.000. Nanti kalau mau konsultasi sama beliaunya itu bayar 1,5 juta. Bayar lagi. Ya. Belum nanti pemagarannya sekian lagi, tetek bengek apa segala. Buat saya apa ya? Telah dobolan kalau bahasa saya. Semua serba dobolan, serius. Nah itu pengakuan dari Mas Ian, ini mantan santrinya di Padepokan Kang Samsudin dulu. Nah beliau ini dari Kalimantan juga masih keturunan dari Dayak ya Mas Ian, masih keturunan dari Dayak juga. Jadi beliau juga sudah mempelajari hal-hal spiritual, ilmu spiritual itu sudah mempelajarinya sendiri dari Mas Ian. Kalau juga sudah mondok di Pondok Pesantren Tebu Ireng, sudah pernah di sana ya, Mas Ian? Pernah, ikut sama Abah Soleh di sana. Terus kalau yang di Lirboyonya kita Kediri ya, Kediri. Cuman saya santri-santri luar. Jadi ibaratnya kayak santri kalong gitulah. Tuh. Makanya kan kalau seperti itu tuh gimana ya? Saya bilang bolehlah nipu dengan hal-hal seperti itu, tapi ya jangan terlalu lah ngasih harganya gitu. Kalau ngobatin yang beneran, jangan main-main. Dan saya satu, sewaktu saya ngerukiah, mungkin ada dari pemirsa ini pernah saya tanganin, monggo, sampean pernah enggak istilahnya saya megang pasien terus langsung bersendawa, itu ciri khas saya. Di saat energi sama energi bertatapan, nah itulah langsung saya bersendawa, hanya itu aja. Tapi insya Allah niatan di dalam hati ini lillahi ta'ala nolong orang, tidak ada istilah pamrih saya. Itu pun juga tidak meminta tarif. Tidak pernah saya minta-minta itu. Nah, di situ kan kebanyakan di dalam dulu, zaman dulu ya, santri ini sembunyi-sembunyi. Ikut ngantarkan ke parkiran gitu tuh. Dapat uang 100.000 dikantongin sendiri. Itulah, kenapa kok santri sampai seperti itu? Sampai ada yang menjual daun bidara dijual 100.000. Nah, itu ada dulu kejadian seperti itu. Karena apa? Ya namanya santri ini kan butuh rokok. Ya, butuh rokok terus dari mana? Dulu setiap pembersihan dengan senilai sekian juta itu kita cuma dapat 100.000. Kalau saya enggak pernah dulu ya, cuma pernah itu 2 kali lah. Istilahnya dalam artian bahasa enggak pernah untuk menyuruh pasien ini, Pak, Bu, sampai aja penanganan khusus. Itu enggak pernah saya dulu. Malah saya bilang, Pak, Bu, kalau bisa enggak usah penanganan khusus. Jenengan ini iya, saya sarankan karena gini, insya Allah kalau nanti jenengan pulang mau melakukan sendiri dengan amalan-amalan yang ada di situ, insya Allah bisa. Tapi kalau orang memang namanya orang malas, kadang-kadang pingin instan, ya jangan salah, dikasih harga 5 juta ya monggo ambil, gitu aja. Cuman saya lihat enggak pernah menyarankan dari dulu, makanya saya agak dibenci sama admin juga, gitu, seperti itu. Nah ini, gini Mas Ian, setelah kejadian pengakuan dari Kang Samsudin itu bahwasanya video-video yang di YouTube
adalah settingan, Nah. adalah hiburan. Tapi beliau tidak mau mengakui bahwasanya sebuah pengobatannya itu dianggap penipuan. Itu ada indikasinya dari video yang dibuat hiburan itu ke pengobatan tersebut. Sebetulnya kalau saya ngelihat antara pengobatan sama video yang dibuat itu tidak nyambung sebetulnya gitu lah. Kalau yang dinamakan rukyah memang benar, kita pengobatannya Kalau rukyah rukyahnya itu benar, benar. itu memang benar. Pakai sholawat, pakai baca surat-surat ayat-ayat Al-Quran itu memang benar gitu loh. Cuman yang saya sayangkan yaitu tadi, contoh keluar asap, keluar keris, real enggak gitu loh. Karena apa yang saya katakan lillahi ta'ala benar semua. Saya nggak mau tipu-tipu karena kasihan, saya ngerasa banyak kasihan ke orang-orang yang merasa tertipu gitu loh. Dari masyarakat pun juga banyak ya yang ketipu. Cuma Ya. di sini ada yang mungkin mereka takutkan juga Ya. karena ingin lapor, tetapi nanti Takut takutnya disantet, diapakan kan itu gitu. mungkin. Nggak ada lah, semua itu lillahi Nggak ada. ta'ala. Bukan kita ini mau menyombongkan Amit Nun Sewu sebelumnya ya. Santet itu bisa masuk kalau kita itu lengah. Tapi kalau iman dan takwa kita itu mancep, hanya dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semua itu bisa hilang. Itu aja, pemirsa. Ada pesan-pesan lagi mungkin Ya, Mas pesannya cuman ini aja lah. buat Siapapun pemirsa. yang pernah merasa istilahnya dibohongin ataupun merasa dirugikan, monggo kumpulkan bukti sama-sama. Monggo, itu hak kalian. Hak kalian yang selama ini, yaitu tadi mungkin ada sebagian yang sembuh, ada sebagian yang nggak sembuh. Semua itu dikembalikan cuman Allah Ta'ala yang punya kesembuhan, bukan Samsudin yang punya kesembuhan di sini. Karena kalau kita yakin Allah Ta'ala yang memberi sakit, kenapa kita nggak yakin Allah Ta'ala yang memberi sembuh? Jangan yakin Samsudin yang menyembuhkan, jangan. Sirik gitu itu namanya. Samsudin kalau sakit dia disuntik kok di dokter. Kan ada itu fotonya. Nah, mau apa? Mau name itu. Nah. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih Mas Ian Siap. atas penyampaiannya kepada masyarakat. Ini Siap, buat siap. edukasi, buat informasi juga kepada masyarakat agar Siap. masyarakat tahu mana yang benar dan Nah. mana yang tidak benar. Begitu ya Mas Ian. Siapapun yang merasa istilahnya dirugikan, monggo sarang-sarang kita buka semua. Monggo. Mau komen, mau apa silahkan. Monggo. Kalau perlu kasih nomor HP-nya jenengan biar saya hubungin. Karena di sini hati nurani saya sendiri ikut teriak. Kenapa orang yang sakit ingin sembuh malah dibebankan dengan biaya-biaya itu tadi? Itu yang saya nggak suka, gitu loh. Padahal dari Abah Yai Condromowo sendiri bilang, jangan pernah memberikan target berapapun itu kepada pasien, apalagi memberatkan. Selagi pasien itu membutuhkan pertolongan kita. Itu pesan dari Abah Yai. Ya, cukup sekian, matur suwun Nah, para pemirsa. terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedamaian, peace.